Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bawau Channel sesi hobbies. Oke, salam bonsai daripada Pedalaman Gunung Kidul. Teman-teman, di postingan pertama saya unboxing bonsai serut. Hari ini saya akan melakukan pembentukan bonsai untuk mendapatkan pesona terbaik dari bonsai sisir. Bonsai sisir ini di wilayah DIY terutama berada di daerah pegunungan ya, di Gunung Kidul, di Bantul. Kalau di Jawa Tengah saya lihat di grup-grup itu di Kebumen. Hari ini saya ingin memaksimalkan apa yang saya miliki. Ini saya beli 1 tahun yang lalu dalam bentuk bakalan dan sekarang daun sudah sangat subur karena musim hujan teman-teman. Dan ini saatnya saya akan melakukan cutting terhadap daun serta dahan-dahan yang tidak berguna untuk meningkatkan pesona atau potensi yang bisa kita maksimalkan dari bonsai ini. Teman-teman, kunci dari bonsai ini sama pemula ya, bukan bermaksud menggurui, sesama pemula, bahwa bonsai itu punya gambaran yang harusnya kita jadikan teori dasar. Ini adalah miniatur pohon raksasa. Kuncinya itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan pesan natural dari sebuah pohon. Kalau kita lihat di alam, pohon itu pasti ada puncaknya yang tentu saja diistilahkan mahkota. Kemudian ada batang yang harusnya lebih besar dari bawah, kemudian naik ke atas, tidak saling sejajar tapi saling silang sebisa mungkin. Dan ini karena ini grouping, kita membuat kunci bahwa ini adalah batang utama yang harus kita tunjukkan bahwa dia yang paling tua, dia yang paling tumbuh duluan, sehingga kesan kekar mengayomi dari anak-anaknya itu akan lebih sangat natural ya. Atau kita lihat perbatangan dari bonsai ini. Bonsai ini memiliki karakter yang sudah sangat tua dengan kulit yang mengelupas bergaris-garis seperti pohon asem lah kalau kita melihat di alam. Dan ini sangat keren untuk tampilan pohon yang tua. Ini adalah aslinya pohon berduri, jadi ada duri-durinya nih, ada duri-durinya teman-teman. Karena pohon sisir ini adalah tumbuhan berduri. Baik, saya akan memulainya. Kita explore dulu di posisi akar yang paling bawah teman-teman. Nanti terus kita lihat perbatangan atau dahan, kemudian kita nanti sesi daun. Akar mempunyai komposisi yang sangat kekar ya teman-teman, dengan banyaknya akar yang menjulang. Namun karena dulu mengejar hanya untuk agar hidup saja, maka saya menumbuhkan bagaimana agar dia bisa maksimal untuk tumbuh ya. Hari ini akan saya coba angkat, kemudian di mana bisa kita maksimalkan tanpa mengganti pot, karena potnya sudah sangat sesuai. Ini contohnya teman-teman, dia punya duri teman-teman, jadi kita harus hati-hati ya sahabat. Ini punya duri. Baik, akan saya maksimalkan. Pertama, saya akan mengangkatnya. Kunci utama adalah dalam proses pengangkatan pohon dari potnya atau repotting, baik mengganti media, mengganti pot, itu adalah kehati-hatian, karena jangan sampai akar itu terlalu banyak yang putus. Apalagi untuk seperti ini, tipikalnya adalah tipikal pohon seperti serut ya. Selama tidak lebih dari 50% lah, ini akan baik-baik saja. Tapi kita akan maksimalkan untuk mendapatkan gambaran terbaiknya. Sudah sangat lama sekali teman-teman. Kita lihat teman-teman. Oke. Wow. Ya, lihat teman-teman. Ini perakaran yang kita bisa tampilkan. Saya akan mengunggulkan ini. Baik. Lihat teman-teman. Akar serabut yang sangat banyak ini sangat potensial untuk mempertahankan hidup dia. Ini melalui masa-masa kemarau yang panjang kemarin ya, dan saya mampu mempertahankan karena penyiraman yang sangat rutin teman-teman. Ya, ini kita lihat akarnya sudah sangat mendukung untuk proses kita mengganti media, karena dia ditutupi dengan sangat baik dengan tanah-tanah dengan komposisi yang baik menurut saya ya, pasir, terus kemudian tanah liat serta pupuk kandang. Sudah kelihatan teman-teman, ini akan sangat indah sekali ketika eksplor terhadap akar ini bisa semaksimal mungkin. Jadi nanti kita akan menaikkan bonsai ini ya teman-teman. Oke, sudut pandang sudah mulai kelihatan, perakarannya sudah sangat bagus. Kita hanya mainkan aman saja, jangan sampai dia terlalu banyak kehilangan cengkraman di tanah. Maka kita tetap menginginkan dia masih berada dalam posisi aman dengan tidak melakukan pemotongan terhadap perakarannya.
kecuali akar-akar yang tidak enak kita lihat. Contoh ini, akar yang menyeberang di antara akar-akar yang lain menutup pandangan kita, maka kita akan melakukan pemotongan. Amankah? Sangat aman, karena di sini banyak sekali akar yang tumbuh hingga potensi untuk mensuplai asupan makanan bagi tumbuhan ini itu masih sangat relatif aman. Oke, kita sudah bisa lihat teman-teman, kita bisa memudahkannya agar sesuai. Kita atur ulang lah si akar tadi yang tidak berguna, langsung cutting saja. Oke, seperti ini kita hajar saja, tidak masalah teman-teman. Oke, ini sudah semakin kelihatan pesona yang bisa kita lihat teman-teman. Baik, oke. Kalau tadi posisinya adalah seperti ini teman-teman, kita akan mensejajarkan saja agar yang utama tetap mengayomi anak-anaknya atau teman-temannya, ya. Oke, nih kita lihat dari sisi sini tidak ada akar yang saling menutupi. Sekiranya tidak dibutuhkan terlalu tinggi dan sebagainya, kita potong teman-teman. Oke, seperti ini. Gak usah takut, karena selama masih banyak akar yang bisa kita yakini mampu mensuplai makan, dia akan aman. Oke, seperti ini aja teman-teman. Jadi kita maksimalkan bentuknya untuk kita melihat sudut pandang dari pesona bahan yang kita miliki. Oke, kita siapkan untuk potnya. Oke, seperti ini. Asupan tanah tidak perlu diganti teman-teman, ya. Kita hanya meninggikan saja biar dia lebih tinggi dari posisi semula, karena akar yang banyak serta potensi akar yang layak kita angkat teman-teman. Oke, kita turunkan sebentar. Oke, seperti ini. Ingat teman-teman, bahwa ini tidak boleh kalah pesona dengan anak-anak kecil yang ada di sekitarannya, yaitu sebagai indukan logika kita. Oke, kita tinggal memiringkan atau menegakkan dari bahan utama agar tetap kelihatan dialah yang mengayomi. Oke, saya rasa seperti ini nanti akan lebih maksimal. Kita tinggal menambah media teman-teman ya, menambah medianya seperti ini saja. Nanti jangan lupa dengan proses yang sedikit menyiksa, kita tambahkan formula tanah dan pupuk kandang untuk menambah nutrisi bagi tumbuhan yang baru saja kita angkat seperti ini. Nah, ini akan lebih maksimal daripada tadi, yaitu memaksimalkan pesona akar sesi pertama. Oke, ini akan lebih kelihatan meninggi teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa membersihkannya, tapi jangan sampai memotong akar-akar potensial dengan serabut yang sangat banyak teman-teman, karena dialah sumber saluran makanan yang dia gunakan untuk mempertahankan diri. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cutting atau pemotongan dahan-dahan yang tidak diperlukan. Ingat, seperti ini tidak perlu teman-teman, bahwa hal-hal yang logikanya batang bawah dia tumbuh lebih dulu, maka dia harus lebih besar. Maka seandainya ada batang yang sekiranya mengganggu pandangan, kita potong atau termasuk tidak punya potensi. Seperti ini, sebenarnya kalau ini besar sangat ideal untuk menutup ruang sini, tapi kita potong karena dia sangat kecil teman-teman. Nah, malah bisa menunjukkan mengenai pesona yang lainnya karena tidak menutupi. Termasuk ini contoh yang separuh masih hidup, atasnya mati. Kita masih punya satu daun, kita hajar saja yang berada di bawah seperti ini. Tidak ada daun yang tumbuh di bawah seperti ini teman-teman, tidak boleh. Oke, ini yang mati juga kita hajar kalau kita tidak gunakan. Oke, kelihatan ya teman-teman, seperti ini, terus dibersihkan. Oke, nah ini adalah puncak teman-teman yang sering kali kita sebut dengan mahkota, maka dia harus lebih tinggi. Nah, ini kita jadikan puncak karena berada di tengah.
maka kita melakukan cutting dengan teknik agar dia kelihatan sebagai puncak yang melebihi di bawahnya, maka kita harus ikhlas untuk memotongnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jangan sampai dahan bawah melebihi tingginya daripada dahan di atasnya, dan tidak boleh saling silang teman-teman. Oke, sudah semakin rapi. Ini termasuk kita potong. Kita yakini ini adalah puncaknya. Ini bersilangan, diajar. Ini akan menutup pandangan, kita potong. Ini pohon kedua yang lebih tinggi, walaupun batangnya kalah dengan ini. Oke, seperti itu. Dahan yang kering kita potong saja. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Lanjut saja. Oke, nah ini seperti ini, pohon yang seharusnya dia di bawah tapi nekat tumbuh ke atas, kita potong. Kenapa tidak menggunakan kawat untuk pengkawatan teman-teman? Tumbuhan sisir ini kalau kita kawat dengan posisi subur, itu tidak akan mencukupi teman-teman, karena mudah patah ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman proses cutting di batang utama pohon utama. Insya Allah sudah sangat kelihatan rapi, serta tidak ada daun ataupun batang yang sekiranya saling silang berada di pangkal dari batang tumbuh, sehingga mengurangi penglihatan terhadap pesona yang dia miliki. Ini sudah sangat oke. Kita akan mengarah kepada pohon kedua. Karena ini kebetulan yang kedua yang tinggi ini, walaupun tidak kalah besar dengan ini, kita akan menggunakannya sebagai pohon kedua ya, karena tumbuh menjulang lebih tinggi. Oke, kita sudah lihat dari sini, ini sudah maksimal. Kita akan melakukan cutting ulang, yaitu untuk yang di pohon kedua. Sama teman-teman teorinya, bahwa ada puncak atau mahkota yang harus kita jaga. Dia adalah sebuah pohon, karena pohon di alam itu pasti punya mahkota dalam teori natural ya. Baik, kita akan melakukan pemotongan yang terlalu memanjang. Kita bisa lihat teman-teman, kita potong saja yang sekiranya dia sudah tidak kita gunakan, tidak mempunyai nilai keindahan atau estetika. Oke, masih berada dalam tahap pemotongan ranting teman-teman dan daun. Lakukan saja dengan PD. Baik, itu sudah di poin kedua. Kita akan mengarah ke anak-anaknya teman-teman. Oke, lakukan terus. Untuk ingat, rumusnya adalah dia harus punya mahkota teman-teman. Tidak ada saling silang ya. Kalau ada hal yang menutupi, kita potong saja teman-teman, tidak usah ragu. Oke, menutupi pesona batang yang sekiranya pantas kita expose. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ya, ada puncak, ada dahan di bawahnya yang bisa kita maksimalkan. Oke, sudah semakin kelihatan teman-teman ya. Seperti itu pemotongannya. Oke, ini bertuburan seperti ini, menutup pesona ini, kita bisa melakukan pengurangan nih misal. Oke, saya akan ini sudah enggak berguna. Oke, lakukan dengan PD teman-teman ya. Logikanya nanti akan tumbuh lagi kalau terjadi kesalahan. Saling silang, kita hajar, kita kurangi. Nah, ini saling tumbuh ya. Ya, tetap ini tidak begitu kelihatan bagusnya. Ini berada di bawah, kita hilangkan karena menutupi pandangan terhadap batang yang sekiranya lebih menarik. Oke, sudah semakin kelihatan teman-teman ya. Next, kita beralih kepada sisi samping dari pohon ini. Ingat bahwa persilangan daun tubuh di pangkal batang kita hilangkan. Lanjut saja teman-teman. Oke, sudah semakin rapi. Nah, ini yang masih gondrong. Baik. Oke.
Lihat teman-teman, lakukan saja pemotongan seperti ini. Yang masih sekiranya menutupi pandangan kita potong, saling bersilang kita potong seperti ini. Oke, sudah semakin kelihatan teman-teman. Nih, ini yang lain menghalangi pandangan kita ya, termasuk di sudut-sudut sempit teman-teman ya. Sekiranya masih kita bisa jangkau, kita potong. Demi apa? Demi pesona batang yang seimbang dengan daunnya. Lihat, daun yang tumbuh di pangkal seperti ini kita hilangkan agar kelihatan bahwa dia punya pesona yang bisa kita tunjukkan kepada penonton atau kita semua. Kita nikmati ya, seperti ini saja teman-teman. Oke, next, masih bisa dimaksimalkan. Oke, sudah mulai kelihatan seperti ini teman-teman. Kita bersihkan. Ingat, nanti ketika sudah, asupan gizi dari pohon ini berkurang karena akar yang tercerabut, maka kita harus suplai dia dengan pengairan yang bagus, tambahan media yang mencukupi. Sudah semakin kelihatan teman-teman. Oke, siap seperti ini. Oke, kenapa ini masih ada dahan kecil ini? Ini untuk menunjukkan bahwa dahan yang tumbuh dalam posisi mati seperti ini yang bawahnya masih hidup ya teman-teman. Baik, oke, sudah sangat cukup rapi teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, share, nyalain lonceng. Salam dari pedalaman Gunung Kidul. Baik teman-teman, setelah kita memaksimalkan potensi akar, batang, terus membentuk cutting dengan membentuk mahkota serta merapikan dahan-dahan yang tidak diperlukan, yaitu daun yang tumbuh di pangkal-pangkal batang serta ranting ataupun dahan-dahan yang saling bersilangan, itu sudah kita bereskan dan kita lihat sudah sangat rapi sekali. Hanya ada beberapa sudut saja yang memang sayang. Kalau contohnya ini, kalau dari sisi sini sudah sangat seimbang, tapi kalau dari sisi sini bisa saling menutupi. Tapi it's okay, tidak ada yang sempurna teman-teman. Ini sudah sangat maksimal. Tahap terakhir adalah kita bersihkan dengan air saja agar kelihatan perakarannya. Caranya dengan sikat ya, sikat bekas saja, sikat gigi yang sudah usang, kita gunakan untuk membersihkan. Biar apa? Biar kelihatan akar-akarnya itu, kalau khusus tumbuhan sisir itu kelihatan warnanya kuning ya akar-akarnya. Tadi akarnya. Nah, setelah kita maksimalkan seperti ini, nanti akan kelihatan sekali perbedaannya. Dalam artian akar yang bersih kelihatan sekali bahwa memiliki keindahan ya, atau potensi untuk kita maksimalkan. Seperti ini, sehingga mencolok sekali bahwa itu akar dan ini tanah. Karena seringkali akar tuh tertutup potensinya ya, gara-gara kotor, tidak kelihatan karena tertutup sama warnanya tanah. Terus saja kita bersihkan teman-teman, sehingga sudah kelihatan sekali bentuknya. Oke, nih sudah kelihatan teman-teman. Baik, sedikit lagi. Sudah sangat kelihatan teman-teman, dan ini hasilnya sudah sangat rapi. Ini pesona mahkotanya yang bisa kita gunakan sebagai top, membentuk kanopi ya. Di sini pohon kedua, di sini pohon ketiga, 4, ini 5, pohon terakhir. Sudah sangat kelihatan. Oke, sudah sangat seimbang teman-teman sudut pandangnya. Sudah sangat enak untuk diajak untuk teman santai ataupun ngopi ya. Jangan lupa kita bersihkan agar semakin kelihatan. Sebenarnya ini harusnya potnya kita cat, bisa dengan warna-warna tanah, warna merah ataupun warna yang hitam atau sesuai selera Anda. Nah, demikian teman-teman, tetap terus berkreasi. Baik teman-teman, contoh pewarnaan menggunakan cat.
bebas ya. Nah, saya menggunakan cat genteng karena punyanya cat genteng. Kita maksimalkan saja dengan melakukan pengecetan ya. Oke, bisa kita lihat dengan sikat tadi aja nggak masalah. Oke, saja. Nah, nanti akan warnanya natural. Kalau Anda punya sisa cat genteng, saya punya ini, lakukan pengecetan dengan cat genteng karena cenderung tahan anti panas ya, anti air juga. Agar apa? Agar maksimal saja ini tampilannya kelihatan lebih rapi, lebih bersih. Oke, lepotan oke, kita nggak perlu sehalus mungkin ya, kita warna saja. Terus lakukan sampai selesai ya, mumpung panas cuacanya. Oke teman-teman, sampai dengan selesai, muter saja. Oke ya, nanti akan menambah lah keindahan atau estetika yang kita inginkan. Oke, silau sekali teman-teman, lanjutkan saja ya sampai selesai. Baik teman-teman, sudah selesai. Saya sudah melakukan berbagai proses termasuk bahkan sampai pengecatan pot. Tampilannya insya Allah sangat segar dan perbatangan daun akar sudah kita explore semaksimal mungkin dan hasilnya seperti ini, lebih baik, lebih menarik dari tadi. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Tetap salam lestari, salam dari pedalaman Gunung Kidul, salam bonsai.